Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanpa ridhonya Indonesia tidak bisa sampai pada titik ini. Titik di mana Pancasila telah lahir dan telah diamalkan. Berabad-abad negeri ini telah dijajah oleh bangsa asing. Jutaan nyawa telah berkorban demi kemerdekaan negeri ini. Sekarang, tugas kita untuk menjaga negeri melanjutkan perjuangan para pahlawan, salah satunya dengan cara mengamalkan Pancasila. Seperti lirik yang saya nyanyikan, bahwa Pancasila adalah dasar negara atau pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara, yakni alasan filosofis berdirinya suatu negara, dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Secara substansi, sila-sila dalam Pancasila tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat Pancasila sendiri adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Falsafah Pancasila meliputi nilai untuk hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, dan saling menjaga keamanan dan ketertiban. Cara berpikir filsafat memiliki 4 cara. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, lalu bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan terakhir, sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Hubungan landasan kesesuaian antara negara dan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Susunan isi Pancasila itu sendiri meliputi 3 hal. Yang pertama, isi arti Pancasila yang umum universal. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif. Lalu yang terakhir, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Dan nilai praktik adalah nilai yang sesungguhnya yang kita laksanakan. Menurut Winarno, dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2016 karya Winarno, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat dan tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dasar negara sendiri berarti sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Tidak hanya sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar pemikiran penyelenggaraan negara dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara tidak boleh melenceng dari sila-sila Pancasila.
Fungsi ideologi itu yang pertama fungsi distori, yang kedua fungsi legitimasi, yang ketiga fungsi integratif. Dimensi sifat ideologi juga ada 3, yaitu dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Inti ajaran Pancasila adalah berkeadilan sosial dan saling menghormati perbedaan. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Permisi Kak, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan kakak siapa? Saya Ainur Kholidah. Boleh tanya Kak, kakak kerja di mana ya? Saya kerja di pemerintahan Kabupaten Bekasi, Pemda. Mohon izin meminta waktunya ya Kak. Izin bertanya, menurut kakak setiap yang bekerja apakah wajib memiliki agama? Kalau perihal agama itu balik lagi ke individu masing-masing, tapi alangkah baiknya sebagai warga negara yang taat aturan dan kita tinggal di negara Indonesia yang notabene kalau misalkan kita udah dewasa 17 tahun berKTP, itu identitas itu udah tertera agama dan segala macam, itu status itu penting buat individu masing-masing. Lalu menurut kakak apa hubungannya agama dengan pekerjaan? Hubungan agama dengan pekerjaan itu setiap agama itu kan mengajarkan kebaikan ya. Mau agama apapun di Indonesia ini, agama itu bisa membatasi setiap tindakan manusia. Jadi untuk mencegah segala macam kecurangan jadi batasan buat diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang memang menyimpang dengan aturan. Tapi kan kita ini beda-beda agama kan Kak, apakah itu tidak memicu perselisihan? Sikap toleransi yang tinggi di Indonesia ini sih sudah berjalan. Terus karena pada dasarnya agama itu selalu mengajarkan kita kebaikan, selagi agama yang memang kita pilih itu yang jelas legalitasnya tidak menyimpang dengan agama-agama yang ada, tidak ada satupun yang memerintahkan kita untuk berbuat jahat. Nah, biasanya kan di tempat kerja selalu ada pendatang dari luar daerah dan punya budaya yang berbeda. Menurut kakak, mana yang harus lebih menghargai pendatang atau penduduk asli daerah tersebut? Kalau menurut saya, setiap pribadi itu kan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, baiknya ketika kita berkunjung ke tempat orang sebagai wisatawan ataupun sebagai pendatang di suatu daerah, kita harus belajar atau minimal tahu dasar budaya-budaya daerah tersebut. Karena untuk menghargai, saling toleransi kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dan sebagai penduduk asli pun kita harus bisa menghargai para pendatang dari luar untuk saling belajar bersama mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Lalu itu kan kalau hanya dari luar daerah, ada juga yang dari luar negara atau WNA yang bekerja di Indonesia. Mereka datang tanpa sengaja. Mereka kadang tanpa sengaja membandingkan negara asalnya dengan Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan kakak soal hal tersebut? Mengenai warga negara asing yang berkunjung ataupun mendatang di Indonesia, itu balik lagi ke konsep dasar Pancasila ya, dimana kita itu dituntut untuk saling menghargai satu sama lain, baik itu sesama warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, karena sikap toleransi yang tinggi itu akan menumbuhkan rasa saling menghargai, saling belajar. Jadi kalau menurut saya sebagai warga negara asing juga berkunjung ke Indonesia itu tidak sembarangan ya, ada syarat-syarat khusus agar mereka bisa datang ke Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia kita sambut mereka dengan sama-sama sharing, belajar ilmu, belajar budaya, belajar bahasa. Jadi mereka itu datang ke kita belum tahu
menyeluruh tentang budaya yang ada di Indonesia. Justru mereka datang ke kita tuh untuk kita perkenalkan budaya-budaya kita sih. Setiap lingkungan kerja tidak ada yang berjalan mulus. Jika ada pertikaian di lingkungan kerja, maka apa sikap yang akan diambil dalam menanggapi hal tersebut? Menurut saya karakter dari individu masing-masing, alangkah baiknya kita dalam menunjang kelancaran dalam bekerja itu kita punya agama masing-masing. Sebelum bekerja kita harus berdoa, terus juga harus menghargai satu sama lain. Perbedaan apapun kita harus toleransi, dan kalau misalkan ada sedikit perselisihan baik itu di dalam atau di luar lingkungan kerja, alangkah baiknya kita mengambil sikap yang jangan egois, harus dibicarakan baik-baik dan sikap saling dewasa aja. Permisi Pak, selamat pagi. Namanya siapa ya Pak? Boleh tahu Bapaknya kerja di mana? Swasta manufaktur. Izin bertanya ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Bapak pernah dengar tidak acara donor darah massal atau kegiatan bakti sosial? Pendapat Bapak berapa penting sih hal tersebut? Ya sangat penting kalau donor darah untuk kemanusiaan, bantu tolong orang yang kurang darah. Selain bakti sosial, pemerintah juga kerap memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Apakah cara ini efektif untuk mensejahterakan rakyat? Ya kalau dibilang efektif ya kurang, tetapi yang tepat sasaran lebih penting daripada dibilang tidak efektif. Lalu menurut Bapak, bagaimana agar pemerintah dapat adil dalam hal tersebut? Ya kita tak ulang dengan segera mungkin pada yang valid. Oh, baik. Nah, setiap lingkungan kerja kan tidak ada yang berjalan mulus. Jika ada pertikaian di lingkungan kerja, apa sikap yang akan diambil dalam menanggapi hal tersebut? Ya bermusyawarah. Menurut Bapak, metode yang paling ampuh dalam memecahkan masalah di lingkungan kerja itu apa? Ya dengan membuat fokus mencari penyelesaian masalah. Jika ada keputusan yang Bapak anggap tidak baik, yang Bapak anggap terbaik, tapi berlawanan dengan pemikiran orang lain, sikap apa yang akan Bapak ambil? Ya duduk bersama berbicara menjelaskan sebenarnya yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kesimpulan yang saya dapat adalah upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Aktualisasi Pancasila dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Seperti yang tadi sudah saya tanyakan kepada narasumber, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, secara garis besar, aktualisasi Pancasila dibagi menjadi aktualisasi secara objektif dan aktualisasi secara subjektif. Aktualisasi secara objektif, yakni nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat. Sedangkan aktualisasi secara subjektif merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi atau perorangan warga negara. Karena aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini secara sengaja maupun tidak sengaja sudah melekat di dalam tubuh masyarakat Indonesia, seperti toleransi antar umat beragama dan menghargai setiap perbedaan yang ada, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan dengan tidak menghilangkan budaya Indonesia yakni ramah dan beradab, musyawarah dalam setiap memecahkan masalah, saling tolong-menolong baik melalui pemerintahan maupun individual. Saran yang dapat saya ambil dari kesimpulan tersebut adalah mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Dan nilai-nilai Pancasila wajib diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pendidikan tinggi agar tidak hilang ideologi asli bangsa kita dan terus terjaga keasliannya di tengah maraknya ideologi baru. Sekian penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.